Wakil Presiden Yusuf Kala Mei lalu dalam sebuah pertemuan sebagai respons atas perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 mengusulkan agar Bank Indonesia menurunkan BI rate. Menurut Bapak, apakah ada ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan BI rate dalam waktu dekat, Pak? Dalam waktu dekat saya pikir akan sangat sulit untuk Bank Indonesia menurunkan BI rate ya. Karena pertama-tama yang perlu diperhitungkan oleh Bank Indonesia apakah real interest rate-nya masih positif atau tidak. Ya. Kalau kita lihat sekarang inflasi kan di 7,15. Jadi ruangnya kalaupun ada sangat kecil sekali. Dan pada saat yang sama saya pikir akan sangat sulit untuk Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga dengan inflasi yang tinggi dan pada saat yang sama rupiah yang cenderung dapat tekanan karena memang tekanan kemungkinan capital outflow cukup tinggi. Jadi dalam situasi begini dalam waktu dekat saya nggak yakin Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga. Dan problem itu adalah karena problem kita sendiri. Karena memang inflasi kita nggak bisa manage dengan baik. Inflasi itu ada inflasi karena kita administer price, ada juga yang disebutkan dengan volatile food, dan ada yang sering kita sebut dengan core inflation. Core inflation relatif flat, tapi administer price itu naik dan juga volatile komponen itu naik. Kedua komponen yang saya sebutkan terakhir itu kita nggak bisa kendalikan sampai sekarang. Itu yang menyebabkan inflasi cukup tinggi. Kalau inflasi cukup tinggi, kalau diturunkan suku bunga, maka kita akan mengalami negatif real interest rate, maka para penabung kita mungkin akan pergi keluar, mencari tempat di mana return-nya lebih tinggi. Beberapa ekonom, Pak, mengatakan bahwa dengan naiknya inflasi pada bulan Mei sebesar 7,15% year on year, dan satu lagi adalah pernyataan dari Yellen yang sepertinya menegaskan kemungkinan naiknya Fed Fund Rate pada tahun ini, Bapak. Beberapa ekonom mengatakan masih ada ruang yang terbuka bagi peningkatan BI rate. Apa pendapat Bapak mengenai ini? Kalau business as usual, artinya dengan mengaca cermin kepada apa yang terjadi beberapa bulan terakhir ini, di mana pemerintah tidak berhasil bersama-sama Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi, ya. Kemudian pada saat yang sama juga volatilitas di sektor keuangan dan juga di exchange rate itu. Dengan asumsi seperti itu, ya memang arahnya ya suku bunga harus naik untuk merespon terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga di Amerika, di mana tadi inflasi benar-benar nggak bisa dikontrol. Nah, ini yang saya katakan sebetulnya justru kita harus membalik persepsi yang seperti ini, bahwa peluang kita untuk menurunkan suku bunga itu ada untuk ikut menstimulasi perekonomian, itu ada. Tetapi perlu yang saya katakan tadi, bahwa kita harus mengatasi inflasinya. Pemerintah bersama-sama Bank Indonesia bekerja keras mengatasi inflasi ini. Karena menurut saya inflasi yang dialami Indonesia adalah anomali. Ya, kita lihat di India sekarang bagaimana terjadi penurunan inflasi, dan Bank Indonesia, Bank Sentral di India ini sudah 3 kali menurunkan suku bunga dalam beberapa bulan terakhir ini. Banyak emerging market sekarang punya peluang untuk menurunkan suku bunga meskipun mereka menyadari ada ancaman kemungkinan kenaikan daripada suku bunga oleh the Fed. Jadi menurut saya harus dibalik ini persepsi ini yang dibuat oleh teman-teman ekonom tadi itu dengan melihat bahwa pemerintah tidak akan berhasil. Mereka sudah pesimistis terhadap kemungkinan usaha pemerintah untuk menurunkan inflasi. Tapi kalau misalkan pemerintah membalikkan keadaan ini di mana mereka berhasil menurunkan inflasi, maka ada peluang menurunkan suku bunga.